Alhamdulillah kita telah laksanakan dengan izin Allah. Kita bisa juga melaksanakan puasanya di hari ini dan juga sholat fardu dan sunnahnya kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kepada ibadah kita dan semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaumi waladatu ummi, seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Sholat tarawih ini ada beberapa fadilah sesuai dengan apa yang telah pada minggu lalu diterangkan sampai tanggal 15. Ini tanggal berapa sekarang? Sudah tanggal 15. Hari ke-14 atau ke-15? Ke-15 besok ya. 15 besok, berarti besok malam kunut tuh. Mulai pakai doa kunut sholat witirnya ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dan surat yang dibaca tentunya surat Al-Qadar ya. Jadi ganti daripada surat Ikhlas, imam membaca surat Al-Qadar, bukan Al-Qadar. Tapi kalau ribut tadi seperti anak-anak bisa Al-Qadar nanti. Imamnya keder, apalagi imamnya sudah tua, banyak lupa ya. Banyak lupa, jadi sangat terganggu. Makanya sholat itu tadi dipercepat karena apa? Karena khawatir kalau hati kita itu terganggu oleh anak-anak. Dimohon kepada orang tuanya ya sambil dibujuk, dirayu, bukan dianu, supaya diberi perhatian sebelumnya ya, sebelum sholat, bukan waktu sholat. Kalau waktu sholat nanti sholatnya batal ya. Kalau misalnya kita menyuruh diam kepada anak-anak yang sedang lari-lari dan berteriakan yang utama itu. Ya, jadi sedikit-sedikit gitulah dididik si anak ini. Awas kalau mau ikut ke musola, nak, jangan ribut ya, sambil dicium. Jangan sampai dipelototin. Ya, sambil dibujuk, dirayu. Insyaallah nurut, insyaallah ya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, ya itu tambah angot, tambah parah nanti. Jadi kebiasaan ya, kebiasaan. Sehingga bukan bapaknya saja atau mamanya saja yang terganggu, imam yang utama. Imam yang harus mengingat dari tahap ke tahap sholat itu tanggung jawab imam. Karena imam ini menanggung resiko makmum yang awam. Yang awam itu yang bodoh tentang sholat. Jadi kalau imamnya baik, insya Allah akan baik makmumnya. Tanggung jawab besar imam itu. Makanya imam itu ada syarat-syaratnya juga ya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama umur. Itu harus dipandang daripada segi akhlak. Yang kedua as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Artinya yang pertama hijrah di sini siapa? Ya. Tapi yang ketiga siapa? Yang fasih. Yang fasih. Walaupun ada yang tua tapi tidak fasih. Ya, huwa afsahuhum, yang fasih bacaannya. Ya. Itu yang diutamakan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, dia tahu kepada bag-bagan atau kaifiyat sholat dari mulai awal sampai akhir. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan, mana yang memakruhkan. Sehingga sholat itu dihayati dari awal sampai akhir, dia lebih tahu daripada makmum. Artinya walaupun orangnya sudah tua, tapi tidak ngerti, nah itu tidak memasuki syarat. Jadi walaupun orangnya kecil atau masih anom, ya masih kekanakan, tapi dia ngerti, itu yang bagus. Huwa afsahuhum, yang fasih bacaannya, kemudian dia menguasai ilmunya sholat.
bagaimana sholat yang benar sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan ke hariban junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumiddin. Kalau bisa ngambil aqua lah, salah satu ambil untuk kelas ada. Oh ya, ini apa nih, air hangat. Kemarin kita sambung ya, karena kalau sepotong-sepotong nanti kurang tuntas dan tidak menarik perhatian kepada kita ya untuk melaksanakan sholat taraweh. Karena kemarin bandrol-bandrolnya atau harga-harganya, pahala-pahalanya yang begitu besar, sholat taraweh sudah diterangkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kemarin. Sekarang kita menghadapi tanggal 16, 17, 18 sampai tanggal 30 insya Allah kita punya itikad bahwa kita akan melaksanakannya. Dan untuk supaya kita tidak malas ya, supaya kita semangat, maka saat ini mau atau pada malam ini dikemukakan tentang fadilah-fadilahnya sholat taraweh di tanggal 16 dan seterusnya. Jadi pada suatu ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasul tentang sholat taraweh, dari fadilah-fadilah taraweh di bulan Ramadan itu bagaimana? Kemudian dijawab berikutnya setelah menerangkan dari tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 14, 15, dan sekarang wa fi lailati al-khamisata asyara tusalli alaihil malaikat wa hamalatul arsy, itu sudah. Wa fi lailatis sadisata asyara kataballahu lahu bara'atum najata minan nar wa bara'atud dukhula fil jannah. Artinya di malam yang ke-16, nah besok malam nih, nanti diberi bagi orang yang sholat taraweh ya, diberikan ganjaran, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari neraka. Jadi artinya dibebaskan atau diselamatkan dari api neraka. Wa bara'atud dukhuli fil jannah, dan diselamatkan juga akan masuk ke surganya. Tidak ada hambatan gitu loh. Jalannya jalan tol disediakan oleh Allah. Plong, mau jalan 100 kah, 120 kah, 140, monggo bebas. Mau lari kah, mau santai saja kah. Pokoknya tidak ada rintangan sama sekali masuk surganya bagi orang yang melaksanakan taraweh di tanggal berapa? 16 bulan Ramadan. Itu luar biasa ya. Makanya kesempatan ini cuman 1 tahun sekali ya, tidak tiap bulan. Bulan lain tidak ada yang begini, pahala yang diberikan oleh Allah. Itu pun kalau kita ketemu Ramadan lagi. Kalau tidak, berarti kita blas tidak dapat jatah dari Allah mengenai pahala yang semacam ini ya. Ya mendingan kita kalau misalnya kita belum tentu kan ketemu Ramadan lagi nih. Ramadan sekarang kita ketemu, alhamdulillah. Makanya anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita semua, bagi diri kita masing-masing ya. Sebab kita belum tahu umur kita. Berapa banyak orang yang meninggal tanpa sakit, ada yang tabrakan, ada yang lagi nyetir, ada itu. Ada syukur-syukur kalau lagi sholat, lagi wudhu, wah luar biasa ya. Itu padahal sehat secara fisik ya. Tetapi kalau sudah datang ajal dari Allah, dimanapun, kapanpun, itu pasti datang menjemput kita. Mati itu menjemput kita. Ya firruna, tafirruna ilaikum. Artinya akan ketemu dengan kematian itu.
Wa fi lailati sabi'ata asyarata yu'ta mislu sawabil anbiya. Kalau kita melaksanakan tarawih di tanggal 17, maka diberikan kepadanya ganjarannya para anbiya. Di sini jamak sifatnya, anbiya bukan nabi. Nabi itu mufrad. Ini jamak. Para anbiya diberikan pahalanya kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih di tanggal 17. Wa fi lailatis saminata asyarata najamul malakun. Artinya di malam yang ke-18 akan dipanggil oleh malaikat untuk masuk surga. Bahkan sahutannya ataupun panggilannya, ya Abdallahi in radiya angka wa an walidaika. Artinya inna radiya, sesungguhnya kamu telah diberikan keridhaan dan kedua orang tuamu. Artinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lailati tasi'ata asyarata yarfa'illahu darajatahu fil firdausi. Dan kalau kita melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-19, maka diberikan derajatnya itu dengan surga Firdaus. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahilas tulil firdausa si ahla. Artinya, ya Allah, aku tidak patut masuk surga Firdaus. Tapi aku tidak tahan, artinya panasnya api neraka. Jadi tidak layak masuk surga, tapi tidak kuat menahan siksa. Maunya kemana? Ya, bagaimana ridho Allah. Surga itu tidak bisa diaku-aku. Ya. Neraka begitu juga. Siapa tahu sekarang dia jahat, jadi mantan penjahat. Artinya jadi ustadz kadang-kadang, ya, orang penjahat tadinya. Berapa banyak yang tadinya ustadz jadi penjahat akhirnya. Di akhir hayatnya ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Makanya tidak boleh kita memponis kepada seseorang sejahat apapun, ya. Kemudian wapi lailatis sani apa? Wapi lailatis tadi berapa tadi? 19 ya. Ke-19. Wapi lailatis sabiati sudah. Wapi lailatis saminati sudah. Wapi lailati tasyata asara. Wapi lailatil isrina yu'ta sawaba syuhada wa sholihin. Dan kalau kita mengerjakan sholat tarawih di malam yang ke-20, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran para syuhada dan para sholihin. Luar biasa. Jadi semua yang mati syahid diberikan kepadanya ganjarannya. Itu sama dengan mati syahid dan orang-orang soleh pahalanya. Wa fi lailatil hadiyata wal isrina banallahu lahu baitan fil jannati minan nur. Dan di malam yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah fil jannati di surga minan nuri dari cahaya. Cahaya sebab cahaya, bukan dari tembok, bukan dari besi, dari batu misalnya, ya. Tapi dari cahaya, bercahaya rumahnya. Wa fi lailati saminata wal isrina saniyata wal isrina jaa yaumal qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin. Dan apabila sholat kita di malam yang ke-22 ya, 22, nanti datang di hari kiamat kita aminan, selamat
mingkul yaumin wahamin, dari kesusahan dan kebingungan, dari kesusahan dan kebingungan. Jadi kita datangnya itu bebas dari beban-beban apapun. Padahal di hari kiamat itu luar biasa sibuknya manusia, ya, menyesalnya manusia dari amalan-amalannya dan merasa susah, merasa gentar. Aduh, saya ini mau masuk neraka, takut akan dosa-dosanya yang telah dilakukan. Dia merasa takut, merasa susah. Tidak bisa dia minta tolong lagi kepada siapa. Tidak bisa menawar-nawar lagi. Sudah tidak bisa apa-apa lagi itu. Artinya semua anggota badan kita akan menjadi saksi di hari kiamat. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikunci, tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa ngadu, ya. Tapi tangan kita ngomong, ya, kaki kita ngomong bahwa telah melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan, atau telah pernah menyakiti orang lain misalnya dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Ini semuanya ngomong jadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lailatis salisati wal isrina wa fi lailatis salisati wal isrina banallahu lahu madinatan fil jannah. Dan apabila kita melaksanakan sholat tarawih di tanggal 23, maka Allah akan membangunkan sebuah kota di surga. Coba, sebuah kota gasan sorangan, luar biasa ya. Kota itu mau bebas kita, mau apa kayak di situ, ya. Mau pakai kendaraan apa istilahnya di kota itu, keliling kota. Wa fi lailatir rabi'ati wal isrina kana lahu arba'un wa isrina da'watun mustajabatun. Dan di malam ke-24 orang yang melaksanakan tarawih di malam itu akan diberikan dakwahnya itu diijabah oleh Allah Subhanahu, tidak akan tertolak. Wa fi lailatil khamisat wal isrina yarfa'illahu ta'ala anhu adzabal qabri. Dan di malam ke-25-nya akan diangkat oleh Allah adzabal qabri, yaitu siksa neraka. Ya, tidak akan ditanya lagi di nerakanya, dibebaskan, diselamatkan dari siksa neraka. Wa fi lailatis sadisah wal isrina yarfa'illahu sawabahu arba'ina aman. Dan di malam ke-26 apabila kita melaksanakan tarawih di malam itu, maka diberikan kepadanya ganjaran 40 tahun. Ibadah 40 tahun. Ibadah sunnah tentunya. Wa fi lailatis sabi'ati wal isrina. Dan di malam yang ke-27 jaza yaumal qiyamati ala surati kal barqil khotifi, maka akan diberikan kebebasan menyeberang siratal mustaqim seperti kilat yang nyambar, led. Jadi tidak tidak terasa lagi, tidak sampai di seberang sana untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, seperti kilat led gitu ya, thread. Jadi sampai kalbar pil khotib. Wa fi lailatis saminati wal isrina yarfa'illahu lahu alfa darajatin fil jannah. Dan kalau kita melaksanakan sholat tarawih di malam 28, maka akan mengangkat Allah kepadanya dengan 1000 derajat di surga. 1000 derajat di surga, luar biasa. Wa fi lailatit tasi'ati wal isrina atahullahu sawaba alfa hajjatin maqbulatin. Dan apabila kita sampai ke malam 29 di bulan Ramadan melakukan tarawih, tapi harus dari tanggal 1 terus. Jangan misalnya satu malam tarawih, malam kedua tidak, ya. Malam ketiga tarawih, malam keempat pensiun lagi, ya, ya. Nah, itu tidak begitu. Jadi ini secara terus menerus gitu ya tarawih.
Jadi wa fi lailatit tasi'ati wal isrina, dan di malam yang ke-29 kalau kita melakukan tarawih di malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran 1000 haji. Coba kita yang belum haji satu kali pun luar biasa, sudah dapat haji 1000 kali. 1000 kali haji makbulah, yang diterima, yang betul-betul mabrur, ya. Mabrur. Mabrur artinya hajinya haji diterima betul-betul. Nah, luar biasa ya. Jadi diberikan ganjaran 1000 kali haji makbulah. Wa fi lailatis salasina yaqulullahu ta'ala ya abdi. Nah, jadi di malam yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala akan memanggil di surga, memanggil supaya senang-senang di surga, mengambil buah-buahan di surga, kemudian mandi di kolam renang, ya. Namanya salsabil, ma'i salsabil. Jadi ada sungai Salsabil, itu tempat rekreasi atau tempat suka-suka, senang-senang di kolam renang, bukan kolam renang seperti di hotel yang ada di dunia, ya. Wasrabi minal kausari, dan minum dari sumber Al-Kausar. Al-Kausar ini membawa dampaknya yaitu syafaat Rasulullah SAW. Dan Allah menyatakan, ana rabbuka wa anta abdi. Sesungguhnya kami ini adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Makanya di akhir hadis tadi, ya, ada kata-kata dari Siti Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang beriktikaf di masjid, di musholla, di tempat-tempat ibadah, imanan wa ihtisaban, dasarnya adalah karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Semua dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul SAW makin hari di bulan Ramadan, makin akhir waktunya bulan Ramadan, makin sibuk beliau beriktikaf di masjid, ya, atau dimanapun, yang penting bisa bermunajat, membaca zikir, membaca Quran, ya, dan lain-lain selama kita iktikaf itu. Jadi iktikaf bahkan disunahkan bagi perempuan juga i'tikaf fi makanihinna, walaupun tidak di masjid, tidak di mushola, fi baitihinna, di rumah, ya. Di saat kita tidak lagi masak, ya, i'tikaf juga duduk-duduk sambil pegang Quran atau zikir, baca sholawat dan lain sebagainya, itu termasuk i'tikaf di tempat-tempat masing-masing. Tidak mutlak harus di masjid atau di mushola. Tapi kalau bagi laki-laki, ya layaknya di mushola atau di tempat-tempat ibadah tertentu, gitu, supaya lebih khusyuk lagi. Tapi bagi perempuan, dinyatakan oleh hadis Aisyah ini, boleh saja i'tikaf fi makanihinna, di tempat-tempat mereka itu dimanapun ia berada. Jadi tidak mutlak harus misalnya di masjid, gitu. Jadi mudah-mudahan pendidikan puasa ini bisa mewujudkan kepada amalan kita, baik itu tingkah laku kita maupun ibadah kita, bisa berubah fatal, ya. Artinya apabila betul-betul kita melaksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh. Makanya banyak
yang puasa tetapi dapat lapar dan dahaganya, hausnya, tapi pahalanya nol karena dia cuman bisa meninggalkan makan dan minum tok, ya. Adapun mulutnya tidak puasa, tangannya tidak ikut puasa, kakinya tidak ikut puasa. Jadi garis besarnya puasa ini mendidik kita untuk jasmani dan rohani. Rohani dan jasmani. Rohani kita supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya. Karena kalau kita melihat di hadis itu ada manusia itu terbagi kepada 4 golongan. 8 golongan, yang 4 itu ahli surga, yang 4 itu ahli neraka. Itu aja. Jadi manusia itu dibagi kepada 8 golongan, yang 4 masuk ahli surga, yang 4 masuk ahli neraka. Itu tandanya saja, itu labelnya itu bisa dilihat di dunia ini. Tanda-tanda ahli neraka itu yang 4 bagaimana, tanda-tanda ahli neraka itu, tanda-tanda ahli surga yang bagaimana, tanda-tanda ahli neraka juga yang bagaimana. Ya. Di antaranya diterangkan di dalam hadis, yang pertama manusia itu yang ahli surga adalah yang pertama wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, baik gitu, ya kan. Jadi dilihat dari wajahnya saja sudah bisa menandakan orang itu ahli surga atau ahli neraka. Wajhun malihun, artinya wajahnya berceria, wajahnya tidak murung, wajahnya tidak merengut, ya. Itu ahli surga itu. Kemudian lisannya juga manis, lisannya, ngomongnya, artinya setidaknya ngomongnya ini ada etika lah. Wajhun malihun. Jadi wajahnya ceria, kalau dilihat oleh kita baik di waktu kapanpun pasti wajahnya itu berseri-seri. Ya, itu tandanya ahli surga. Kemudian walisanun pasihun, lisannya paseh. Itu tadi kata-katanya manis, bagus bahasa-bahasanya, yang ngomongnya tidak pernah mengandung hal-hal yang negatif. Kemudian waqalbun taqiyun, hatinya apa? Takwa, takut. Di dalam hati itu ada rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayadun sahiyun, yang keempat ahli surga itu tangannya apa? Dermawan, tangannya tidak bakhil, tangannya kada tegaan, hendaknya memberi tarus, ya bahasa Banjarnya. Hendak memberi tarus, bukan meminta, tapi memberi. Jadi hendaknya jadi tangan di atas tarus, sidin. Nah itu ahli surga, maunya memberi saja gitu. Nah, tidak tega itu melihat kesusahan orang tuh, kelaparan orang tuh, ya. Jadi itu tandanya ahli surga. Apa? Yang pertama sekali lagi wajahnya malihun, manis, wajahnya tidak murung, tidak sadis, apalagi melotot. Ya, ada yang wajahnya melotot terus tidak pernah senyum, ada merengut aja. Jadi bawaannya kita yang melihat itu mau marah juga ya, ke bawah arus. Banyak itu yang begitu. Padahal bukan marah itu sudah menandai itu.
Sudah begitulah mungkin tipe dia itu. Ada. Saya pernah itu sidang mengenai di BPN masalah tanah itu. Yang Masya Allah tidak pernah melihat itu senyum sedikit pun. Padahal ketemunya berpuluh-puluh kali sudah. Tidak pernah ya. Coba ada yang begitu ya. Apakah ini yang dikategorikan ahli bukan ahli surga itu maksudnya. Lisanun fasihun itu bukan fasih kata-katanya misalnya fasih, bukan. Maksudnya kata-kata bahasanya itulah manis. Bahasanya tidak pernah menyakiti ya, orang lain. Kemudian takwanya ada rasa takwa, hatinya ada rasa takwa, takut salah, takut ini, takut itu, takut dosa, wayadun sahiyun. Itu aja 4 macam itu. Itu namanya ahli surga. Wa arbaun li ahlin nar, dan 4 golongan ahli neraka tandanya di dunia ini wajhun abisun. Ya, jadi wajahnya itu abisun, serem, wajahnya sadis. Wah, Uma ini takut nih kalau melihat wajahnya. Kita bisa tunduk aja karena bisa melihat, karena suka nang kayak itu. Abisun, abis. Walisanun fahisun, dan tiap ngomong itu wah, anu aja, greget itulah. Lah kalau bahasa Sundanya pinajisin gitu. Jadi menarik amarah terus, memancing amarah kalau ngomong itu. Pokoknya lisannya itu seperti lisan apa ya yang bisa mencapit itu. Menyakiti. Badiyatul lisan. Badiyatul lisan. Perempuan juga begitu. Ahli neraka itu badiyatul lisan, perempuan yang ahli neraka itu adalah yang suka menyakiti suami dengan kata-kata yang sadis. Ya, kata-katanya luar biasa ke suaminya. Itu ahli neraka juga itu. Ya, kalau ada seorang istri kepada suaminya sampai suaminya apa namanya? Tidak bisa ngomong lagi lah. Karena apa? Omongannya ini luar biasa menyakiti suaminya ini. Suaminya dianggap babu, dianggap budak, dianggap bujang. Ya. Ikam sih misalnya. Sambil ditunjuk-tunjuk matanya. Wah, bahaya itu. Walisanun fahisun. 2 itu ya, yang tadi dikatakan bahasanya bahasa yang bisa menyakiti, atau ngomong tapi ngomong kotor, ngomong sadis, ngomong marah. Wa qalbun sadidun, wah hatinya keras. Hati keras ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya. Hati keras ini lebih keras daripada batu. Kalau sudah dikategorikan dalam agama keras hati, itu lebih keras daripada batu. Kalau batu bisa dipukul pecah, tapi kalau hati manusia belum tentu bisa pecah. Kalau sudah hijau ya hijau lah gitu, tidak mau apa-apa lagi gitu. Tidak mau berubah ya. Itu keras hati. Keras hati cepat marah lagi. Ada orang yang bangga karena pemarah, ada. Itu ahli neraka juga itu. Bangga dia, kalau aku marah, orang-orang pada takut. Akhirnya bangga dia. Hebat itu marah itu. Padahal itu setan itu marah. Al-ghadab mina syaiton, wa syaiton minan nar. Bahwa marah itu dari setan, dan setan itu dari neraka. Apalagi di bulan puasa ini. Kita kuat menahan lapar, menahan tidak makan, tidak minum, ya. Tidak tidur bahkan. Kuat kita, tapi kalau menahan marah rasanya kadang-kadang bahkan bawaannya kalau puasa itu bawaannya mau marah terus ya. Merengut aja, merokok tidak, ngopi tidak kan. Kalau ngopi kan senyum sedikit, ada di bibirnya nih kelihatan. Tapi kalau ini bengong, wah
makan tidak, tidur kurang, ya, lapar. Bawaannya tuh mau marah terus itu akhirnya. Nah, apa sebabnya? Inna syaitona yajri ala dami. Sesungguhnya setan di bulan Ramadan, di saat kita puasa sampai di bulan Ramadan lah, itu setan adanya di aliran darah kita ternyata. Di jalan darah, di mana darah ini di urat otot kita ini ada setannya. Makanya kalau setan itu lari ke mata melotot. Kalau larinya ke mulut, ya bekakarasan, ngomongnya sadis. Ya, ngomongnya yang bisa menyakitkan orang lah. Jadi bawaannya marah terus. Karena apa? Dari setan tadi. Jadi kata Nabi bahwa setan itu supidatis syayatin, ya, dibelenggu. Dibelenggunya itu sebetulnya oleh puasa kita. Tapi puasa yang benar adalah meninggalkan, mengendalikan hawa nafsu amarah itu. Sehingga setan itu tertekan, tidak bisa bergerak. Dia diikat dengan puasa kita. Kita pengendalian hawa nafsu di situ. Makanya bulan Ramadan ini kita ibaratnya perang. Perangnya artinya jihadul akbar. Artinya perang dengan nafsu angkara murka. Perang akbar, perang yang paling besar adalah perang memerangi diri sendiri. Ya. Tadi ahli neraka adalah wajhun abisun, muka yang sadis, muka yang merengut, ya, walisanun fahisun, ngomongnya luar biasa menyakitkan orang, atau ngomong keras, tapi kerasnya keras mengundang amarah orang atau menyakiti orang. Wa qalbun syadidun, hatinya keras, hatinya keras benar. Wa yadun bahilun, dan tangannya bahil, tangannya tidak pernah terbuka, tangannya tidak dermawan, dia tegaan, itulah. Ada orang susah tidak bisa mau menolong. Yang penting aku, pokoknya aku, kan itu. Pokoknya aku yang senang, pokoknya aku yang kenyang. Orang lain nggak usah, gitu kan? Nah, itu bahil. Bahil itu kalau bahasa Sundanya koret. Kalau bahasa hari-harinya medit, ya. Jadi banyak bahasanya bahil ini. Yadun bahilun. Jadi itu merupakan ahli neraka. Oleh karena itu dengan puasa kita insya Allah akan bisa berubah sifat perilaku kita, amaliyah kita, ya. Jadi yang dari kurang baik kepada yang lebih baik. Itulah mungkin sekedar untuk kultum 7 menit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan sampai tuntas di akhir Ramadan, sehingga kita mendapatkan titel, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang muttaqin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.